أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di rumah kediaman Bapak akhir sekeluarga. Mudah-mudahan langkah kaki kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang ahli menuntut ilmu. Dengan itu pula langkah kaki kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah wirid Yasin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata anak-anak muda hari ini, bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka hati kita berbunga-bunga, lalu di situ pula nilai kebahagiaan. Ternyata dalam agama Islam kebahagiaan itu punya standar tersendiri. Standar inilah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad itu artinya nasihat untuk hamba-hamba. Kita semua ini adalah hamba Allah, dan Allah memberikan kita nasihat dengan satu jalan nasihat yang luar biasa, yaitu agama Islam. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibadnya menjelaskan orang yang bahagia itu punya tanda-tanda. Ini kita orang Islam mesti paham Bapak dan Ibu, Imam Nawawi itu ada dua. Yang pertama, Imam Nawawi pengarang hadis Arba'in. Itu Imam Nawawi bernama Abu Zakaria bin Syarafuddin An-Nawawi, orang Suriah. Lahirnya di negeri atau desa Nawa di Damaskus, Suriah. Kemudian ada Imam Nawawi, orang Indonesia. Itu Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram pada periode lama zaman dulu. Nah, dia inilah yang pengarang Nasaihul Ibad ini tadi. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu, orang bahagia itu tandanya ada 4. Alamatus sa'adah arba'atun. Orang bahagia itu tandanya ada 4. Apakah kita masuk daripada 4 ini tadi ataupun tidak? Ternyata di situ dijelaskan tidak masuk orang bahagia itu tak mesti punya jabatan, tak mesti punya kebun sawit luas, tak mesti punya rumah yang luas. Ternyata alamatus sa'adatu arba'atun. Orang yang bahagia itu kata Imam Nawawi itu tandanya ada 4. Yang pertama adalah zikrul dzunubil maudiyah, yaitu orang yang selalu mengingat dosa masa lalu. Jadi di antara kita kalau ada yang melupakan dosa-dosa masa lalu, kata Imam Nawawi, maka itu termasuk kebalikannya, yaitu orang yang celaka. Orang celaka salah satunya adalah orang yang melupakan dosa-dosa masa lalu. Sedangkan orang yang bahagia itu tanda pertamanya adalah dzikruz dzunubil maudiyah, selalu ingat dosa masa lalu. Apa itu dosa? Nah, ini kita perlu tahu. Apa itu dosa? Dosa tak boleh macam itu tuh. Dosa, apa yang arti dosa itu? Dosa itu sama dengan satu. Sifat dosa itu adalah kita selalu ingat akan kejahatan, keburukan kita yang pernah kita lakukan. Kita ingat terus, maka itu dosa. Kemudian kita tidak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Nah, pengertian dosa itu adalah, teringat ini paman kami ini Edi Idrus, pernah dia dulu katakanlah melanggo ayam. Dia akan ingat terus kejadian itu. Apakah itu bagian dari dosa? Kalau dia melanggo ayam tak sengaja, tak dosa. Tapi dia tak melapor kepada ayam yang dilanggo itu ayam siapa, dia dosa. Maka dia diamkan saja dosa itu, orang lain dia berharap supaya orang lain tak tahu di bahwasanya ini pernah melanggo ayam. Itu dosa. Nah, kalau tak sengaja tak masalah, tapi tak melapor ayam siapa nih, kan itu ayam orang. Berarti itu dosa.
Itu dosa. Orang bahagia itu tanda pertamanya adalah zikruz dzunubil madiyah, selalu ingat masa lalu, dosa-dosa masa lalunya. Jadi dosa itu tidak untuk dilupakan Bapak dan Ibu. Dosa itu wajib diingat sehingga ini mengajarkan kepada kita supaya kita ini teruslah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita ini kan mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Kenapa begitu? Dalam sholat pun kita kadang-kadang buat dosa. Makanya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kata-kata yang pertama keluar dari mulut kita adalah Astagfirullahaladzim. Tak ada orang sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah. Tak ada. Tapi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullahaladzim. Sampai 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzina. Kenapa? Dalam sholat pun kita kadang-kadang buat dosa. Kalau saya pribadi, yang paling memalukan dalam diri saya adalah, menurut saya hina sekali adalah ketika saya lupa rakaat sholat saya. Malu apa? Tak kemana-mana. Kemudian tanda yang kedua dalam Nashwatul Ibad tadi dikatakan wa nisyanil hasanatil maudiyah. Orang bahagia yang kedua itu tandanya adalah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ia buat masa lalu. Ambo pernah menolong Pak Tengku, Ambo pernah menolong paman ini, Ambo lupakan saja. Kenapa? Mengajarkan kita supaya ikhlas. Berbuat itu jangan pernah mengingat-ingatnya. Bersedekah kita, memberi kita, dalam Al-Quran itu dijelaskan la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Tak boleh memberi orang itu dengan menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Dalam Al-Quran dijelaskan, orang yang memberi itu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, kalau terjumpa di jalan, ini baju kamu begini, ini onda kamu begini, ingat-ingat, sehingga orang itu tersakiti. Nampak jilbab, ini jilbab kamu bagi kemarin, sakit hatinya. Itu seumpama turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ibarat debu yang berada di batu licin, kalau hujan hilang. Tak dapat pahala sama sekali. Maka orang bahagia yang kedua itu melupakan kebaikan-kebaikan masa lalu. Lupakan kebaikan itu agar ikhlas berbuah pahala di sisi Allah. Kemudian tanda yang ketiga adalah wa nazruhu ila man fawqahu fid din. Wa nazruhu ila man huwa fawqahu fid din. Selalu menengok ke atas dalam urusan agama. Kenapa begitu? Ini memotivasi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Selalu nengok ke atas. Itu orangnya biasa saja, gajinya kecil, rumahnya tak seberapa besar, tapi rajin ke masjid, infaknya terus setiap Jumat, meskipun tak banyak tapi rutin. Sementara saya, begitulah kira-kira. Saya duit banyak tapi tak pernah berimpak. Jadi kita mesti motivasi kita melihat ke atas dalam urusan agama. Bukan itu saja. Ada bapak-bapak tua terbungkuk-bungkuk pergi ke masjid, sementara awak badan sehat tak pernah ke masjid. Jadi motivasi hidup kita itu dalam urusan agama, tengoklah kepada yang lebih atas. Kenapa dia bisa, saya tidak? Jangan ada lagi bahasa-bahasa kita kan ingin bersama-sama masuk surga. Sama-sama kita di dunia, sama-sama pula kita masuk surga. Ketika dia ajak ke masjid, wah ke masjid gitu, tentu ambonya jalan ke masjid gitu. Bahasa-bahasa kita kan seperti itu. Tentu ambonya jalan ke masjid. Ya tentu, tapi dia tak pernah sampai ke masjid. Itu yang perlu kita berhubung. Kemudian tanda orang bahagia yang keempat, menurut Imam Nawawi dalam kitab Nashwatul Ibad ini tadi adalah wa nazrahu ila man huwa min dunihi fid dunya. Selalu menengok ke bawah dalam urusan dunia. Kalau nengok urusan akhirat itu nengok ke atas. Dia bisa, kenapa saya tidak? Kenapa dia bisa lebih alim, kenapa saya juga tidak bisa? Tapi kalau untuk urusan dunia, nengoklah ke bawah. Alhamdulillah hari ini saya sehat, ada tetangga sakit. Alhamdulillah saya punya rumah, sebelah tetangga hanya rumah kecil. Rumah kecil tadi bersyukur, alhamdulillah banyak orang masih hidupnya di emper-emper toko. Artinya kita mengajarkan kita terus bersyukur. Alhamdulillah. Kalau urusan dunia jangan nengok ke atas. Atau wanabo jangan menengok orang-orang nak tabiak boso, nak tabiak boso. Jadi
ukur baju badan sendiri. Jadi kalau dalam urusan dunia, tengoklah ke bawah, masih banyak yang lebih susah daripada kita, masih banyak yang tak makan. Kalaupun kita makan tak sodap, tapi masih ada orang yang tak makan sama sekali. Hari ini orang-orang Palestina bahkan untuk makan pun payah. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, aman damai, mudah-mudahan keamanan kedamaian itu terus terjaga selama-lamanya, dan kawan-kawan kita, saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada